Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronaldi Kusuma, NIM 2018-031039. Saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Latar belakang. Perusahaan didirikan dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pengusaha dan pemegang saham. Sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan dianggap telah berhasil menyelesaikan bisnisnya. Menurut Lindner dalam Marietta dan Sampurna 2013, profitabilitas suatu perusahaan merupakan salah satu indikator utama atau terpenting dalam pembayaran dividen. Sehingga profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk membayar dividen. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula pembagian dividennya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen adalah leverage. Leverage menggambarkan besarnya modal hutang yang digunakan perusahaan untuk mengelola kegiatan usahanya. Terlalu banyak hutang dalam operasional bisnis akan berdampak negatif bagi perusahaan, karena harus membayar kewajibannya dan dapat mengurangi keuntungan yang dihasilkannya. Semakin rendah tingkat hutang perusahaan, semakin tinggi pembayaran dividen. Likuiditas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas perusahaan secara tidak langsung percaya bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga menarik investor untuk berinvestasi. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kebagian dividennya. Perumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara bersama-sama terhadap kebijakan dividen? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara bersama-sama terhadap kebijakan dividen. Kerangka pemikiran. Dalam hal ini profitabilitas, leverage, likuiditas sebagai X1, X2, X3, dan kebijakan dividen sebagai Y-nya atau variabel dependen. Untuk P-value profitabilitas yaitu sebesar 0,2606 lebih dari 0,05, hitung 1,149907 kurang dari T-table yaitu sebesar 1,70562. Untuk leverage, P-value-nya sebesar 0,0063 kurang dari 0,05, hitungnya 2,968863 lebih dari T-table sebesar 1,70562. Untuk likuiditas, P-value-nya sebesar 0,0006 kurang dari 0,05. Untuk hitungnya T3,896794 lebih dari T-table sebesar 1,70562. Untuk uji simultannya atau uji F-nya, P-value 0,002358 kurang dari 0,05, F hitungnya sebesar 6,290935 lebih dari F-table 2,98. Maka profitabilitas, leverage, likuiditas berpengaruh secara bersama-sama secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Untuk hipotesis, H1, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. H2, leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. H3, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. H4, profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan asosiatif kausal. Jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang sudah tercatat dan diperoleh dari sumber data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah data historis laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu 5 tahun dari 2017 sampai dengan 2021. Kriteria sampel. Yang pertama, perusahaan harus merupakan perusahaan properti dan real estate di 2017 sampai 2021 terdaftar di BEI. Laporan keuangan tersaji dalam mata uang rupiah, kemudian menghasilkan laba dari 2017 sampai dengan 2021, laporan keuangan lengkap, dan membagikan dividen dari 2017 sampai dengan 2021.
Hasil dan pembahasan. Untuk pemilihan model dilakukan uji Chow. Dalam uji Chow pada penelitian ini, cross section F probability-nya 0,1139 lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah common effect model. Kemudian untuk uji Hausman test pada penelitian ini nilai probability-nya yaitu sebesar 0,0330 kurang dari 0,05, maka yang terpilih modelnya fixed effect model. Karena masih imbang, maka dilakukan uji Lorentz multiple atau LM test. Pada penelitian ini, cross section-nya bernilai 0,6732 lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah common effect model. Common effect model tersaji di sebelah kanan untuk tabelnya. Terlihat bahwa X1-nya probability-nya atau nilai signifikansinya adalah 0,2606. Ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Hasil dan pembahasan. Untuk uji normalitas, berdasarkan gambar ini, nilai Jarko beres sebesar 3,910968, kurang dari X kuadrat, table sebesar 43,7730, dengan nilai probability-nya 0,141496, lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa residualnya berdistribusi normal. Untuk uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dan dalam suatu model regresi berganda. Berdasarkan gambar ini, nilai R kuadrat untuk variabel independen kurang dari 0,8. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel. Kemudian hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitasnya setiap variabel independen dengan absolut residualnya lebih dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil dan pembahasan. Profitabilitas X1. Hasil analisisnya, nilai signifikansi sebesar 0,2606 lebih dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 1,1497 kurang dari T tabel sebesar 1,70562, berarti profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal satu ditolak. Leverage 2. Nilai signifikan sebesar 0,063 kurang dari 0,5 dengan nilai T hitung sebesar 2,968863 lebih dari T tabel sebesar 1,70562, berarti leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. H2 diterima. Likuiditas atau S3, nilai signifikansi sebesar 0,006 kurang dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 3,896794 lebih dari T tabel sebesar 1,70562. Berarti leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. A3 diterima. Profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap kebijakan dividen secara bersama-sama. Nilai F hitung sama dengan 6,290935 lebih dari F table sebesar 2,98 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002238 kurang dari 0,05. Nilai R square sebesar 0,420584 yang berarti profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang keempat, profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen dan koefisien determinasi sebesar 42,05%. Saran yang pertama, untuk peneliti selanjutnya menambahkan periode dan dalam penelitian dan menggunakan perusahaan yang berbeda dengan penelitian ini. Yang kedua, perusahaan harus lebih memperhatikan kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen agar dapat menghasilkan keputusan yang adil antara perusahaan dan investor. Karena dividen merupakan salah satu alasan investor melakukan investasi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, bagi investor yang ingin melakukan investasi di suatu perusahaan, diharapkan untuk menganalisis terlebih dahulu secara mendalam mengenai perusahaan yang akan diinvestasikannya dengan memperhatikan segala faktor yang berhubungan dengan kebijakan dividen seperti profitabilitas, leverage, dan likuiditasnya agar dapat mengurangi risiko kerugian dalam berinvestasi. Karena kebijakan dividen menjadi salah satu faktor dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Ya, terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.